Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita ketemu lagi di mata pelajaran IPS setelah sekian lama kita nggak ketemu, libur 2 hari ya, Sabtu dan Minggu. Kita ketemu di hari Rabu, ya. Yang ada di sini langsung ingin meneruskan materi yang kemarin sudah kalian pelajari, yaitu apa kemarin? Iya, kebutuhan manusia. Nah, ini Anda akan menyampaikan materi kelanjutan dari kebutuhan manusia. Di antaranya ada apa? Ada jenis-jenis kebutuhan. Terus yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang ketiga alat pemuasnya. Oke, ya. Kalian siap? Oke, siap. Oke. Sebelum Anda mulai untuk pembelajaran kita hari ini, Anda ingin dong ya salah satu di antara kalian mimpin doa. Supaya apa? Pembelajaran kita hari ini dinilai sebagai ibadah juga. Setuju? Oke, ada perwakilan? Satu anak? Oke, siap Mas Windu maju ke depan. Oke, pakai mic-nya. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih atas partisipasinya Mas Windu ya. Oke. Acara selanjutnya ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sebagai rasa bukti kita ya terhadap negara kita tercinta, setelah doa selesai kita lanjut untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Nah, kebetulan Anda ingin play untuk lagu Berkibarlah Benderaku. Oke? Ya, minta semuanya berdiri ketika menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Ready? Oke, hitungan ketiga berdiri semua. 1, 2, 3. Ya, siap? Kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Kalian ikut nyanyi ya. Ada teksnya juga, jadi bisa diikutin kayak karaoke juga ya, nggak apa-apa. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah gembira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau serta rakyatmu membela sang merah putih yang berkilau berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian. Kita selesai berdoa dan menyanyikan lagu nasional. Yang Anda ingin dong cek kehadiran kalian siswa kelas Majah ini. Yang Anda absen ya. Ini berdasarkan kelompok saja, tidak urut absen ya. Oke, yang pertama Jepper, hadir nggak? Sip. Kevin, Hadir ya. oke. Rifki, Hadir ya. sip. Terima kasih. Terus ada yang cantik cerita, Caca. Iya, hadir. Sip. Oke. Ya Abdul ya, kalau kita mempelajari sesuatu tapi kita nggak tahu apa tujuannya
tujuannya. Nah, di sini Yanda ingin menyampaikan tujuan dari kalian mempelajari materi ini. Di sini Yanda sudah menuliskan ada 3 tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, ya, peserta didik itu mampu menjelaskan dengan baik faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang kedua, menganalisis jenis-jenis kebutuhan serta pengaruhnya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan geografis. Dan yang terakhir itu peserta didik ya mampu menganalisis alat-alat pemuas kebutuhannya. Ya, jadi ada 3 ya. Harapannya ada apa? Nanti kalian setelah pembelajaran hari ini 3-3-nya itu akan dapat. Siap? Oke, berikutnya. Oke ya, setelah tujuan ya, itu ada manfaatnya yang ingin kalian sampai ya. Pertama yaitu membantu memahami perilaku. Ya, perilaku manusia dalam usaha memenuhi berbagai jenis kebutuhan di dunia nyata. Jadi kalian nanti itu tahu caranya bagaimana memenuhinya. Ketika kalian lapar misal gitu kan, apa yang kau lakukan? Tidak bikin BA ya status lapar gitu ya, tapi apa? Ya ke dapur ambil nasi makan. Itu cara memenuhi kebutuhan. Terus yang kedua, membantu meningkatkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Ketika kalian punya masalah ekonomi, dengan mempelajari ini itu bisa menyelesaikannya. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh penggunaan alat pemuas kebutuhan terhadap berbagai aspek kehidupan. Oke, sampai di sini paham? Oke, terima kasih ya. Di sini Anda nanti akan menggunakan model pembelajaran kooperatif TGT. Di sini sudah ada setting kelompok per kelompok. Harapannya apa nanti ya dalam pembelajaran kita hari ini kalian lebih konsentrasi ke kelompok masing-masing. Kenapa? Karena nanti di akhir ya kegiatan TGT itu akan ada pemenang ya yang akan kita ajukan ya diturnamenkan. Terus ya berikutnya kita akan melaksanakan yang namanya pre-test dulu. Kalian gak usah takut, gak usah khawatir pre-test itu apa ya. Jadi Anda di sini ingin mengetahui kemampuan awal kalian sebelum menerima pembelajaran kita hari ini. Yang Anda akan cek ya. Kira-kira sebelum belajar tentang ini pre-testnya, pre-test itu sebelum memperoleh materi. Kalian memperoleh materi berapa? Ya, tenang ya, setuju, gak usah khawatir. Yang Anda bagikan soalnya. Oke, beranak 1. Siapkan alat tulis, pensil, pulpen. Ini soalnya pilihan ganda, bisa langsung dikerjakan. Pretest ya, soal yang Anda batasin hanya 5 menit karena per nomor pulpen, pensil, ya. Oke ya, sebelum masukin materi, Anda ingin menstimulus kalian dengan 1-2 video yang Anda ambil dari YouTube tentang apa bisa kita lihat ya. Jadi tolong nanti kalian amati ya dengan seksama videonya ini. Oke, ya bisa dilihat ya. Ini sebuah video yang menampilkan antrian panjang di depan kasir sebuah toko bank. Ya. Nanti ada kaitannya dengan materi kebutuhan hidup hari ini. Kira-kira sudah ada muncul ini tentang apa atau faktor yang mempengaruhi apa dan sebagainya. Ya, nanti dikaitkan dengan sub pokok pembelajaran kita hari ini. Oke. Cukup ya. Oke.
Oke, karena salah satunya ada umur, faktor umur dan jenis kelamin. Benar sekali, ya. Umur, contoh ketika umur masih usia SMP otomatis akan berbeda dengan umur yang sudah dewasa. Kebutuhannya akan semakin lebih banyak. Terus tadi yang kedua jenis kelamin. Jenis kelamin antara pria dan wanita itu kebutuhan hidupnya akan berbeda sangat jauh. Ibarat kata seorang cowok itu mandi hanya cukup dengan sabun cair, sampo, terus pasta gigi. Sedangkan cewek itu lebih dari 3 itu. Apa coba kira-kira? Skincare, sabun muka, apalagi masker, ya, kondisioner. Iya benar, kondisioner. Karena untuk perawatan rambut perlu hal kayak gitu. Apa? Ada lagi? Apa? Parfum. Bisa, ya, pewangi dan sebagainya. Nah, itu yang membedakan kebutuhan manusia beragam. Terus yang kedua, apa saja jenis kebutuhan yang harus dipenuhi manusia? Ya, coba di sini. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi manusia? Makan, pintar sekali sih. Singkat, padat, jelas, benar. Makan. Istirahat. Oke. Pembagiannya ada 3, kurang lebih seperti ini untuk peta konsepnya. Ya, yang pertama faktor yang mempengaruhi keberagaman kebutuhan, yang kedua jenis kebutuhan, yang ketiga alat pemuasnya. Bisa ya, yang enggak langsung. Oke, ada pertanyaan? Sip, langsung aja. Oke, faktor yang mempengaruhi kebutuhan diantaranya yang Anda sebutin 5 saja ya. Insya Allah kalian bisa melihat materinya di sini. Yang pertama tadi jenis kelamin, yang kedua umur, yang ketiga ada pendidikan, yang keempat ada mungkin pekerjaan, yang terakhir mungkin kondisi alam. Ya, itu faktor-faktor di antara banyak faktor ini yang berpengaruh. Oke, berikutnya. Jadi jenis kebutuhan akan dibagi menjadi 4, ya. Yang pertama berdasarkan tingkat kepentingannya, yang kedua berdasarkan waktu pemenuhannya, kapan harus dibutuhin sekarang atau yang akan datang. Terus yang ketiga berdasarkan sifat jasmani atau rohani. Yang terakhir berdasarkan subjek, itu kebutuhan pribadi atau secara kelompok. Lanjut, ada pertanyaan? Nah, sedangkan untuk alat pemuas kebutuhannya ada 4 juga. Yang pertama, cara memperolehnya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Terus yang kedua, hubungannya dengan benda lain. Ya. Yang ketiga, tujuan penggunaannya. Yang terakhir yaitu apa? Proses pembuatannya. Oke, siap. Nanti ini semua akan muncul di soal latihan kalian dalam bentuk form LKPD yang sudah Anda bagikan. Oke, sekarang waktunya membuat kelompok berdasarkan kelompok yang sudah Anda bagikan. Nah, kebetulan kelompok ini sudah terbentuk ya. Ada kelompok 1, 2, 3, nanti ada 6 kelompok. Oke, masing-masing kelompok ya nanti akan mengerjakan LKPD. Ya, yang mana tadi di awal LKPD-nya udah Anda bagikan ke kalian ke tiap kelompok. Di dalam LKPD ini akan ada 3 game. Ya, yang pertama game untuk menentukan apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman kebutuhan. Terus yang game yang kedua di sini nanti akan ada analisis ya. Jenis-jenis kebutuhan dengan cara memasangkan puzzle. Nanti akan ada bagi bentukan form lembaran ya. Ini ya. Kertas kayak gini nanti tinggal ditempel-tempelkan, dipotong rapi ke bagian yang sudah tersedia di dalam LKPD. Sedangkan game yang terakhir itu nanti setiap kelompok itu menyelesaikan tadi kasus terkait dengan alat pemuas kebutuhan dan pengaruhnya. Oke, paham? Sampai di sini? Oke, ya. Bisa kalian mulai untuk pengerjaannya. Boleh bekerja sama antar teman, tapi dalam satu kelompok. Silakan.
Semuanya perhatikan aja dulu. Yuk. Untuk puzzle itu nanti masing-masing kelompok Anda minta untuk maju menjelaskan kebutuhan. Waktu itu sekarang sama sifat Setara kelompok. Kalian itu akan kelompok baru berkompetisi. alat-alat tambahan seperti alat tulis maksudnya itu kan terbutuh, itu kan Yuk, kebutuhan dipotong puzzle-nya yang rapi ya. tulisin maksudnya Biar ada isi kebijakannya. Oke, yuk yang LKPD yang game pertama ada yang sudah hampir selesai. Ya. Sip, diamati untuk gambarnya. Itu ada gambar yang pertama itu anak-anak yang di TK ya. Dengan yang kedua itu yang di perguruan tinggi. Otomatis kalian bisa melihat keperluan atau kebutuhan apa antara anak TK dengan anak kuliah. Oke ya, bisa diamati. Apa? Mainan kan anak TK biasanya sangat apa ya? Untuk mainan walaupun itu perlu waktu yang perlu. Oke ya. Tapi beda dengan usia SMP, SMA, tingkat perguruan tinggi. Apakah masih perlu atau butuh mainan? Enggak kan? Otomatis kebutuhannya berbeda. Nah itu contoh ya yang mempengaruhi kebutuhan seseorang dari sisi pendidikan. Kalau anak kuliah, dulu yang dari kuliah itu perlunya malah motor. Anak TK belum punya motor, belum. Ya kemana-mana masih sama orang tua. Kalau yang dari pakai motor, pergi ke kampus untuk ketemu dosen, konsultasi dosen. Laptop, ya butuh laptop. Untuk apa? Menjalankan tugas-tugas kuliah. Kalau anak TK, mungkin laptopnya hanya sekedar untuk mainan. Ya, kalau zamannya ada TK malah nggak ada laptop. Ya, mainannya biasa saja. Oke, itu contoh bisa dikerjakan ya. Untuk yang yuk lanjut. Yang kedua dan yang ketiga. Presentasinya itu nanti akan dipilih dua kelompok yang dianggap sebagai pemenang. Siapa yang mau presentasi? Ya, kelompok yang lain. Ya, kelompok ini.
bisa masing-masing kelompok itu udah yang tentukan ya, kelompok pemenang pertama dan kedua yang ada akan suruh untuk presentasi berdasarkan kecepatan ya. Oke, kelompok yang pertama nominasi untuk pemenang itu kelompoknya Kevin. Siap? Pilih dua temenmu yang maju untuk presentasi. Oke, siap. Oke, Mbak Caca sama Mbak Sakira bisa presentasi untuk puzzle yang sudah kalian katakan. Yuk, maju. Yuk, ke depan untuk Mbak Caca sama Mbak Sakira. Yang satu pegang, yang satu membacakan. Nah, yuk. Yang satu memegang dan membacakan. Secara tingkat kepentingan itu ada primer, sekunder, sama tersier. Secara waktu ada yang akan datang sama sekarang. Secara sifat ada jasmani dan rohani. Secara subjek individu dan kelompok. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Kelompok yang kedua untuk maju presentasi itu ada. Udah. Terima kasih. Ya. Ada kelompoknya. Jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya ada primer, sekunder, sama tersier. Berdasarkan waktu ada sekarang sama yang akan datang. Berdasarkan sifat ada jasmani sama rohani. Berdasarkan subjek ada individu sama kelompok. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, untuk mereka berdua. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Kita mengkaji dulu saja. Satu apa? Jenis-jenis kebutuhan. Terus yang kedua, faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Terus yang ketiga, oke, pengaruh ada lagi. Alat pemuas untuk pemenuhan kebutuhan itu yang bisa kalian bawa pulang ya dalam memori kalian untuk kehidupan nyata ya. Oke, sebelum lebih proses kira-kira materi kita hari ini kalian serap dengan baik atau enggak? Itu akan terlihat dari sini. Oke, ini soal prospek. Langsung dikerjakan, nggak usah nunggu karena kan kalian udah dapat materi. Oke, yang sudah dapat langsung mengerjakan. Langsung kerjakan. Oke, yuk bisa langsung kerjakan untuk soal prospeknya. 5 menit lagi ya. Kalian menyelesaikan beberapa game di awal tadi, Yanda ingin menyampaikan alat penilaian Yanda. Ya, selain kelompok yang Yanda nilai itu nanti masuk ke dalam aspek psikomotor dan aspek sikap. Selain nanti masuk ke dalam penilaian kognitifnya. Jadi di sini Yanda mengambil 3 penilaian. Yang pertama penilaian kognitif kalian itu per individu. Yang kedua penilaian sikap ya. Yanda tadi udah pilih keaktifan kalian dalam mengerjakan sikap. Yang terakhir psikomotor. Psikomotor itu sudah diwakilkan oleh beberapa kelompok tadi yang maju mempresentasikan puzzle yang sudah tersusun. Oke ya, jadi itu penilaian dari Yanda yang akan Yanda pakai untuk mengevaluasi
kegiatan kita hari ini. Semua peserta didik, setiap anak nanti maju ke depan, tapi bentar, jangan lupa takutnya nanti slide-nya tertulis ya. Ya, saya apa ya yang saya rasakan hari ini ya, itu ada beberapa emoticon yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Nanti masing-masing anak bisa untuk maju ke depan, tulis bintang di sini misal. Oh ini B aja, ngantuk, ketawa, terus happy misal. Itu bisa kalian taruh bintang-bintang di gambar ini, di bawah terus ini ya, bisa ya. Kelompok yang pertama dulu yang ingin yang minta refleksinya kelompoknya Kiren sama Lindu. Oh Kirana sama Lindu bisa untuk menuliskan bintangnya. Nah pasti kok ini ya. Kirana dulu. Oke bisa tulis. Enggak masih salah satu saja. Nah salah satu ya. Salah satu, bukan empat-empatnya ya, nanti nggak ketahuan, maksudnya nggak ketemu. Yuk, Lindu, apa yang kau rasakan? Happy banget? Oh iya dong. Lindu kasih rasanya senyum. Ya apa perasaan? Iya. Uno. Kasih bintang sesuai dengan perasaanmu ya, ini untuk merefleksikan. Nah ini kalian belajar ya. Bawa. Jangan gede-gede yang nggak ada tumpang kalau bintangnya. Nih ya, yuk, Mas. Yuk, sepedanya kasihkan ke ya mau. Oke, yuk, bisa. Kalau perlu bisa ke sini, ya. Kecil-kecil aja bintangnya. Ini kenapa sih nggak ada yang di atas? Gak tertarik. Ya. Aku jujur. Oke, yuk. Lanjut kelompok berikutnya. Kasih emoticon perasaan kalian. Oke. Asik, ya. Sip. Oke, lanjut. Lagi Oke, makasih. Oke ya. Oke, terima kasih atas ekspresi kalian, perasaan kalian yang tulus terhadapnya Anda, ya. Dan dalam ucapan terima kasih, ya Anda sangat bahagia. Ya, kalau dikata ini dua tangan, ya Anda bisa sampai 10 tangan bisa gitu ya. Mohon terima kasih atas kerjasamanya kita hari ini, ya. Yang Anda terharu dengan ekspresi kalian saat pembelajaran kita hari ini. Ternyata kalian merasakan hal yang bahagia. Yang paling bahagia mungkin teman kalian ya. Oke, ya. Kita akhiri untuk pertemuan kelas hari ini. Kita tutup dengan membaca doa yang mimpinnya ada, ya. Jadi kita baca let's say alhamdulillah together. Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong